atau akan menjadi 2-0 untuk Eko. Oke, dan bahkan kita lihat segarnya mata tadi dari para pemain dari tim Eko. Mampukah mereka melawan? Oh my god! Matching mania mantap. Di bawah menit yang pertama mengagetkan saya dengan kamera baru muncul ke arah sana. Baru mau bridging ke arah The Filipinos Sniper. Tiba-tiba ada yang menarik. Udah ada satu tarikan manja tadi dan ini adalah salah satu skin terbaik dari Franco dan juga mungkin satu skin terbaik dari Mobile Legends ya. Iya. Bagus banget itu masalah, ada Susano-nya tuh di situ. Dan bahkan ada kodamnya ketika Iya, kodamnya keluar, Pak. Betul sekali. Kodamnya keluar dipukulin orang ya. Jadi untuk sekarang kita lihat lagi clue di bagian tengah. Kalau dari minimap udah ada pergerakan langsung ingin bergabung ke area tengah. Mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer dan untuk Sanji-nya tetap berada di dalam dari outer turret. Menunggu kehadiran dari wave minion. Tapi Yawi mengamankan dulu Kaltezi agar tidak ada gangguan di area tersebut. Dan pemain dari Blacklist cukup slow di game yang kedua. Akan coba dipaksa pergerakan dari Oh My Venus, tidak mau kali ini ditumbangkan. Dengan berhasil menghindari pergerakan dari tim Eko, Retribution juga tidak disayang-sayang untuk menuju ke arah seorang Oh My Venus. Kaltizi, apakah nasibnya akan sama dengan Wise nantinya? Karena kalau kita bilang Haji bisa saja memberikan burst damage yang sangat instan terhadap Kaltizi dan tidak bisa diselamatkan karena dari seorang Yawi bukan tipikal dengan adanya satu bomb Matilda di bottom lane. Stanford coba untuk melakukan sedikit baiting cover terhadap seorang Sanji dengan sangat instan memberikan informasi kalau mereka akan coba untuk beradu di arah Turtle yang pertama. Oke, masih santuy semuanya. 5 detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul, akan menjadi milik dari siapa dan itu dia Turtle Camp. Disentet by UBS pun sudah terlihat dan juga untuk kali ini dari Sanfordnya di bagian bawah sendirian aja udah level 3 namun untuk sekarang level 4. Grab akan bisa langsung dia keluarkan dan benar saja coba lihat Wise-nya akan menjadi korban untuk kali ini di mana Sanjinya di bagian belakang mengantarkan damage dengan ada satu lagi energy impact dan juga Curse of Crow. Namun pertempuran terus terjadi di mana untuk langsung IMU-nya mengamankan ke arah Federal Strike. Infinix First Blood didapatkan dan bahkan dua para pemain dari tim Eko berhasil ditumbangkan. Sanford berhasil memberikan sedikit warna terhadap tim Blacklist dengan adanya satu buah Wise ditumbangin. Tapi ternyata itu bukan jawaban ketika dua player yang diamankan oleh tim Blacklist Internasional. Dari segi itemnya, kita melihat respect terhadap permainan damage yang diberikan oleh seorang Haji dan juga ada seorang Edward memilih menuju ke arah Curse Helmet terlebih dahulu untuk Kaltizi. Sedangkan dari sisi Stanford pun juga sama. Dengan adanya Curse Helmet nanti akan memberikan sedikit damage dan sedangkan respect terhadap Benny Kitty, the Filipino striper dari OHEP, dia sampai bikin ke arah steel leg plate. Haji masih terlalu jauh untuk bisa di pick off karena ini Farsha tidak bisa juga dia memaksa untuk maju ke depan kalau nggak pakai flickernya. Karena dari Curse of Crow ataupun energy impact-nya sendiri, bahkan dari Federal Strike-nya sendiri ya, itu pun bisa digocek gitu. Agak cukup beresiko apabila dia tadi ingin mengamankan juga dengan Wish by Wing, mungkin dia mengejar ke bagian depan, beradu ya. Tapi dari talent emblemnya nih Prof, udah terlihat. The Filipino Sniper tetap berhasil mendapatkan gold buff ya di area top lane. Ya ini perebutan di area top lane cukup individual sebenarnya, tapi cukup penting juga. Karena mau bagaimanapun secara gold laner, sebenarnya kalau misalkan cuma farming, ya itemnya akan tetap sama. Item core-nya bakal tetap mungkin bakal pegang satu atau dua. Tapi untuk sekarang Benny Cutie dan juga OHEP harus berlomba-lomba agar secepat mungkin salah satu dari mereka selesai dengan Blade of Despair. Karena kalau misalkan terlalu lama ini bakal menjadi malapetaka, apalagi Wise ini yang benar-benar tanky banget nantinya di lini depan. Di depan sana ditusuk pergerakan oleh seorang Benny Kitty. Sanji tidak segan-segan untuk mencoba memberikan coverisasi di arah top lane-nya. Eko kali ini yang membuka terlebih dahulu di arah Turtle. Meskipun begitu, Blacklist Internasional sudah melihat ada Edward dan hampir saja terperangkap di depan sana. Berbeda dari Eko harus mundur ke arah belakang, berhasil mendapatkan satu bomb pelarian yang ternyata tidak bisa menemukan Edward. Oh my god, Torah part of memory berhasil memecah belah pergerakan dari tim Blacklist Internasional dan dua point kill Israel from Eko. Oke. Oh My Venus tertangkap basah ditampolin, tapi tadi misalnya expertnya pun masih gagal untuk bisa menarik Haji, tapi Federasi akan dikeluarkan kembali. Haji untungnya tidak ada pasif, ada pasif dan dia terstun.
Kayaknya hit berikutnya masuk deh itu. Iya, untuk sekarang Haji benar-benar dalam ancaman sebenarnya walaupun dia unggul dari segi level. Tapi mau bagaimanapun yang namanya Valentina pasti akan lebih unggul dari sisi levelnya. Dan Oheb untuk sekarang agak sedikit tertinggal dari segi farmingnya. Dan mau tidak mau dia harus cepat untuk mendapatkan Blood of Despair. There you go. Blood of Despair yang akan diamankan oleh Oheb. Namun untuk sekarang jujur, Oh My Venus harus lebih memperhatikan posisinya. Karena dengan 2 assist yang dia dapatkan, dia perlu banget untuk mengcover 2 pemain sekaligus. Yaitu adalah satu untuk Hajinya dan yang kedua untuk Ohebnya. Kalau salah satu dari mereka akan tertangkap, apalagi belum memiliki item mungkin setara dengan Wind of Nature, Winter Trance, dan Immortality, ini bakal menjadi sebuah malapetaka nantinya di mid game. Menit 12 minimal. Informasi telah terdengar di mana suara dari Council of My Venus yang nampaknya tidak berhasil melakukan invasi di arah top lane karena ketika terdeteksi ada Yawi di depan sana, itu bisa membalikan keadaan untuk Blacklist International. Dengan adanya keuntungan 500 tadi aja udah dikejar sekarang. Dan ini Yawi mencoba untuk mendapatkan satu di arah mid lane. Apakah Wise akan terperangkap kali ini? Mau fight 5. 3, 2, 1. Serat, dan ini dia mancing meriam mantap dan all-in terhadap permainan dari tim Blacklist International. Wise gak bisa diselamatkan, tertik dari depan sana. Loven dan Flash berhasil mendapatkan double stun dan berhasil membuat Sunford tertakedown. Setidaknya tim Blacklist International mereka memancing keributan. Yawi lagi dan lagi membuat Edward tidak berhasil mengejar pergerakan dari seorang Kaltizi. Yawi dengan pergerakan satu buah Franco-nya harus di-respect. Yawi dan Benikjuti dia flanking. Dia jauh banget di belakang sana dan bahkan Kaltizi hanya melakukan bait saja di area turtle-nya. Waduh, nggak kena tuh barusan Iron Hook-nya. Wey, Renner tadi dikeluarkan tapi Oheb Federalize Rack tapi langsung ditutup lagi. Hanya saja Edward hampir saja mengejar terus-terusan ke belakang. Benikjuti belum terdeteksi posisinya, Iron Hit telah diberikan. Tapi ini dia langsung instant pick off terhadap seorang Oheb. Benikjuti plus satu buah turtle. Gimana caranya dapetin total 4 memori dan 1 point kill secara bersamaan. Benikjuti. Itu dia, Venus pun gak sempat ngeluarin Nume 11-nya loh, dihancurkan lagi dan sekarang Blood Hada. Tapi Edward masih sempat kabur ke bagian belakang dan juga Yawi berhasil dihancurkan. Namun Sunford grab siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Diambil dan ada game pause. Wow, Sabar. Sabar. Gua lebih sayang kamera daripada lu. Bener. Oke, terima kasih. Tapi kalau gitu kita akan kembali lagi ke Land of Doubt. Wise akan coba di pick off oleh seorang Sunford. Dan Sunford sadar dia kali ini tidak bisa melakukan apapun. Tapi Sanji again and again berhasil mengadu mekanik di tengah 2 kali berturut-turut. Sanji memenangkan adu mekaniknya. Iya, untuk sekarang Magic Worship benar-benar jadi jawaban dan Sanji benar-benar menunjukkan kapabilitasnya untuk 1v1 dan Edward tidak memiliki lagi untuk dash yang dia miliki. Oke, mau kemana nih Edwardnya? Masih selamat dong, masih bisa kabur ngacir. Dia sudah megang sendal di tangan itu ya. Iya, Bahkan kita bisa kasih title ke arah Sanji, Bocil by One. Bocil by One. Ya bahkan kalau misalkan teman-teman sadar waktu di grup stage aja banyak banget yang dia by one-in. Semua, Lemon aja dia by one-in. Makanya ini mencuri perhatian banget untuk Sanji dan buat sekarang dalam keadaan dia punya Lightning Truncheon mungkin sesaat lagi apalagi Iron Hook-nya connect. What? Connect dan dibawa masuk Oh My Venus. Gak bisa melakukan apapun dan sekarang Detonas welcome-nya diputar di jilat dilepen dan Wise-nya meleleh di situ. Oh my god, Yawi masih mau lebih. Lihat Sanji tidak kenal takut menuju ke arah seorang Oheb. Haji pun tidak bisa melakukan invasi lebih lanjut di arah bottom lane dan harus melepaskan turret di arah bottom lane. Sunford melihat celah dari Edward yang mencoba untuk memaksa sedikit split push di arah top lane. Itu tetap bukan jawaban karena jawaban dari Iko kali ini di arah bottom lane bisa menjadi pick off kembali atas Oh My Venus. Wow, sebuah setup yang begitu baik. Satu orang ditarik flicker ke belakang hilang. Nextnya, Barat pun mengambil peran bro. Ya ini kalau misalkan boleh jujur ya, Eko mau siapapun yang ketarik sama Yawi pasti bakal di all in. Sehingga damage yang cukup ini sangat dibutuhkan oleh Eko. Jangan sampai nanti akan ada miscalculation dari damage yang dibutuhkan untuk menumbangkan ke arah Blacklist International. Dan di satu sisi dengan level yang mungkin bisa dibilang tidak adil, Wise tertinggal satu level. Kaltizi sangat confident sekali di lini depan, apalagi ketika retribution point-nya lebih tinggi daripada Wise. Iron Hook-nya miss dan Sunford setup. Lagi-lagi Sunford mencoba untuk melakukan flanking tadi, mencoba untuk menggedor pergerakan di mana Haji di arah tengah bahkan harus mundur ke belakang.
Ada counter kembali, Yawi lihat hanya pelatihan. Instant backup dilakukan dari bottom lane. Dan bahkan Sanford mengajak orang Oheb mundur ke arah belakang. Oh my Venus covering up. Tidak cukup di depan sana. Sanford masih bisa diselamatkan. Masih hidup, Saji berhasil targeting. Dan oh my Venus, UB kali ini berhasil membuat Wise mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa ditumbangkan. Total memory! Flicker from Benikilti. Kembali lagi menggetarkan line up down. Wow, Benny. ada 2 target tepat di depannya, Bro. Dengan full stack apalagi, dengan turn apart memory yang langsung menumbangkan Meltdown dengan cepat dan Echo benar-benar mendobrak bagaimana lini pertahanan dari Blacklist International. Walaupun ada Guardian Bulwark di sana, UB sepertinya sudah mulai bisa dipatahkan setupnya. Padahal tadi UB udah nyelamatin pergerakan dari tim Blacklist International, tapi lihat Sanford diselamatkan Yawi. Langsung di Bloodihan tanpa ada basa-basi, gak peduli apapun yang terjadi. Yawi mengorbankan semua jiwa raga untuk para pemain dari tim Echo. Sedikit kita kilas balik, Sanford damage-nya gak cukup. Ada di Beerus Passion tapi ternyata tidak bisa menumbangkan ke arah Sanford. Sanfordnya langsung grab-grab dan hal tersebutlah yang membuat Sanford mendapatkan instant pick off di arah bottom lane. Dan itu yang dia tunggangi adalah Wise. Target yang begitu penting, 4 kali tumbang untuk Wise-nya. Walaupun kita tahu sendiri di sini, point retribution, Carl TZ makin menjauhi. Beda 2 level sekarang. Aku lebih target ke arah Sanji sih. Dia ngelihat Oheb baru dia buka Vader Strike. Iya. Kalau nggak ada Oheb dia santai, dia sabar dulu. Kalau nggak Oheb Haji yang bisa di instant meltdown sama seorang Sanji. Oke, itu dia. Kaltzy masih mencari, mengamankan stacknya. Wise pun memberikannya. Mereka semua masih melakukan fight di area dari inner turret. Dan inner turret ditumbangin lagi. Agak cukup terkena efek dari knock up. Namun Sanji ya di area yang berbeda masih menggocek dengan satu lagi Wings by Wing. Gocekan dari satu burung ini. Begitu lihainya, hanya saja coba lihat Wise ya. Akankah berhasil dia hancurkan. Ternyata kali ini bertukar saja dari sisi jungler. Dan bahkan di sana para pemain dari tim Echo langsung oleh transfer Edward. Tertikal double kill. Sanford battle everybody at the backline. Membuat Oheb harus melakukan pelintirnya. Dan bahkan oleh terhadap seorang Edward Oheb. Oke. Looking for wipeout dan ini bencana untuk Blacklist International. Wipe out dan Echo Brown, Echo Loud berhasil harusnya mengamankan base turret mereka. Di depan wajahnya, di depan base-nya, Iron Who Connect. Wipe out terjadi, tapi mereka masih tetap sabar, Bro. Ya sebenarnya yang paling rugi adalah karena flickernya Haji sudah digunakan. Dan untuk sekarang dengan perbedaan goldnya, lihat Sanji makin lebih jauh lagi meninggal ketertinggalan dari untuk bagaimana nih level gold segala macamnya item. Ini lebih kacau sih kalau misalkan nanti winternya jadi. Kemarin kita udah ngeliat Sanji dengan winternya, dia ngebait 3 pemain dari RRQ Yoshi. Makin jauh meninggalkan bagaimana performa dari Haji yang kali ini levelnya pun sudah mulai ada gapnya. Dan bahkan ini dari Pak Benny juga agak cukup menyeramkan. Dari siapa, Pak? Pak Benny. Oh, Pak Benny. Oh iya bener-bener. Kenapa dibilang Pak Benny? Kenapa? Dia pemain senior. Iya. Udah lama banget dari zaman Baloiski di PH, dia udah main. Udah ada. Geng-gengan saya dong. Lah, Pak bener Pulung. juga. Pak Pulung. Oh, iya, Iya. benar. Dia Pak Benny ini. Malefic. Ya, yang bisa aku bilang adalah dia menggunakan semua penetration yang dia bisa miliki. Dan itu dia Brody. Plusnya punya durability lebih dibandingkan marksman lainnya dan punya power di early. Iya, karena secara statusnya kan. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita melihat dari Sanford lagi dan lagi ya, dia yang selalu memporak-porandakan teamfight gak sih? Teamfight lagi adem. Tiba-tiba langsung buyar karena formasi Blacklist kan harusnya berlima, nempel. Tapi gara-gara di grab-grab 1 orang aja, buyar mereka. Di luar dari grab-grab lu ngumpul, ditampol sama dia immobilize satu area kan gak seru ya, Pak? Bener. Dan bahkan itu dia. Stacknya langsung penuh. Caranya Gak seru. untuk membalikan semua ini. Gimana caranya untuk nge-bait seorang Sanford dengan beraninya Lihat dan dari bisa belakang. di take down. Tapi lihat dari belakang Sanford flanking terlalu jauh para pemain dari tim Echo. Mereka tiba di garis depan dan Sanford is coming up. Oh hey, where are you going? Retribution is hard point. Dan bahkan counter berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari tim Internasional. Di sisi sebaliknya, mid lane-nya, Benikilti, backdoor Echo, backdoor from Filipina. And this is the new history. Blacklist di backdoor. Yes. Oke, jujur bukan pertama kalinya Iya, ini jujur kita bukan melihat di pertama kali. MCS, tapi sebelumnya di Sebelumnya. MPL Philippines mereka pernah dilakukan dengan cara yang sama oleh Onyx Philippines. Dan bahkan- ini kedua kalinya. Dan bahkan ini